Kita sampai di depan istananya, tapi ini pasar ya. Saya di kiri kanan dagang semua nih. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman. Selamat datang di channel saya, channel yang membahas serba-serbi arsitektur. Di episode kali ini saya kebetulan di Banten, lagi mudik. Kita sedang menuju ke Keraton Surosowa yang dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf dan Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau ini adalah anak dan cucu dari Sunan Gunung Jati yang diutus ke Banten dari Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Nah, katanya Banten ini salah satu hub yang menarik ya dari perdagangan, berkembang pesat lah di Banten itu. Pada tahun 1800-an ini karena iri, VOC ini ingin menguasai, jadi diserang oleh VOC, sehingga sekarang itu tinggal runtuhannya saja nih. Nanti kita lihat di sana ya. Nah, kita sampai di depan istananya, tapi ini pasar ya. Ini saya baru pertama kali ke sini. Ya, ini parkirnya karena banyak pengunjung kali ya, jadinya tempat parkirnya jadi pasar juga. Nah, ini banyak warga yang menggunakan kol buntung. Seru kayaknya nih naik ini. Ada persewaannya. Ini lengkap semuanya di sini. Nah, ini nih. Ini udah mulai masuk ke area masjid. Jadi di sini baru kelihatan nih ada arsitektur untuk gerbangnya. Coba dindingnya itu sepertinya masih asli tapi pendek ya. Bener nggak? Malah ketutupan tukang dagang nih. Ini bangunannya masih asli sepertinya, nih tebal. Tapi atapnya udah atap baja ringan. Kayaknya dulunya ini terbuka gitu ya. Terbuka. Penuh orang. Nah, ini kelihatan sekali nih, ini pengaruh Belanda sama ini ya seperti masjid di Sumedang. Jadi seperti pagoda, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 trap. Terus di depannya ini ada semacam alun-alun. Nah, itu pengaruh Arab tuh, ada atap begitu. Mercusuar di komplek keraton dibangun bukan hanya sebagai penunun kapal dari Selat Sunda, tetapi juga sebagai simbol kejayaan maritim Kesultanan Banten yang mampu mengawasi lautan luas dari kejauhan, menjadikan perpaduan antara fungsi navigasi dan kekuatan politik yang ikonik. Pada makan di sini. Fakta unik masjid di Keraton Surosowa adalah bahwa bangunannya mengadaptasi arsitektur lokal dengan sistem konstruksi tanpa patung, serta dulunya terhubung langsung dengan kompleks keraton. Ini menandakan eratnya hubungan antara kekuatan politik dan spiritual pada masa Kesultanan Banten. Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke masjid. Interior masjid ini dirancang sederhana namun fungsional, dengan tiang-tiang kokoh, ventilasi alami, dan susunan ruang terbuka tanpa sekat
yang menciptakan kesan luas serta mendukung kehusukan dalam beribadah. Fakta lainnya adalah lantai dari batu alam dan pencahayaan alami memperkuat karakteristik dari arsitektur tropis yang menyatu dengan nilai spiritual Islam dan tradisi lokal. Sepertinya saya lihat dalam perjalanannya ruang masjid ini sudah disekat. Nah, seperti ini. Sebelah kiri saya sepertinya ada dinding baru, sehingga ruangan di dalam masjid ini jadi tidak simetris. Di beberapa bagian dinding terpotong oleh dinding yang besar ini. Tadi sudah saya perlihatkan bagian eksterior bangunannya, bahwa bentuk arsitektur bangunannya mengusung bentuk arsitektur Islam tradisional Nusantara yang ditandai dengan atap tumpang susun menyerupai joglo, struktur ruang yang terbuka, serta orientasi kiblat yang tegas namun menyatu dengan landscape keraton. Penggunaan material lokal seperti batu bata, batu alam, ditambah ventilasi silang dan langit-langit tinggi menciptakan keseimbangan antara fungsi ibadah, kenyamanan iklim tropis, dan kesederhanaan estetika yang syarat makna spiritual. Masjid Komplek Kesultanan Sorsowan mengalami perkembangan dari sebuah bangunan sederhana di era Kesultanan menjadi pusat megah yang mencerminkan kejayaan arsitektur Islam lokal di abad ke-16. Lalu mengalami kehancuran akibat kolonialisme dan kini tersisa sebagai jejak sejarah yang menyimpan kejayaan spiritual dan budaya Banten tempo dulu. Ya, tadi sudah selesai sholat zuhur. Nah, kita menuju ke benteng keratonnya nih di depan kita. Kalau dari masjid itu sebelah kanan, ini terlihat tinggi sekali nih. Tinggal runtuhannya aja. Nah, ini banyak sekali penitipan sendal. Ini suasananya mau hujan bentar lagi. Jadi kita coba lihat dari sini saja. Ternyata tidak dibuka untuk umum ya. Ini sayang sekali ya kalau sebersejarah ini tapi tidak dibuka untuk umum, malah namanya di makam ya, di peziarah ke makam. Kita coba intip aja ke dalam. Ya, ini seperti reruntuhan zaman Majapahit ya. Semuanya pakai batu bata bahannya, dan ini pintu masuknya agak melingkar nih. Nah, ini yang agak unik nih. Jadi dalamnya pakai batu bata, terus dilapisi lagi dengan batu nih. Batunya kayaknya pakai semen baru ini, dan itu menerus sampai sana tuh. Nah, di depan sini sepertinya ada bangunan penerima ya. Oh, ini ada peringatan. Ini kayaknya pendopo penerima atau apa ya? Komen yang tahu. Ya, sebetulnya benteng-benteng kayak gini tuh sangat menarik ya untuk wisatawan sebetulnya. Jadi tinggal bagaimana mengelolanya dengan baik gitu. Saya lihat juga misalnya di Roma, di Turki dan lain-lain itu benteng-benteng tua seperti ini menjadi atraksi dan menarik gitu. Ya, ini terlihat sekali bekas reruntuhannya ada di sini, tapi tidak ada keterangan apapun. Di sini juga mungkin ada nih tadinya di sini tapi hilang. Tidak ada informasi ini apa gitu.
Nah, ini ada museum situs kepurbakaan Banten. Banten lama. Tapi sayang sekali kayaknya tutup. Alas Temerat Tebu ini. Nah, ini salah satu Nissan bahasa Indonesia deh. Pemakaman Hienko Kapiten Bun Wangcis. Terus ini apa ya? Daguan tahun ke-16. Ini memasang, ini kembali, oh lahir putra berbakti, insan membesarkan dan mempunyai oh ini lahir, ini meninggal tahun ke-16. Nggak ngerti deh. Ini satu lagi nih dari Nissan. Ini lahir sungai kecil. Ini memasang, dia bernama Wang Xiemen Menxiniang. Nah, ini sayang sekali tutup nih museumnya. Kita mengintip aja dari luar. Ini ada pintu masuk lain. Keraton Surosowan bukan sekedar sisa-sisa bangunan tua, ia adalah simbol kejayaan arsitektur Islam Nusantara. Bukti kecanggihan tata kota dan peradaban masa lalu, serta warisan budaya yang tidak ternilai. Di balik kesederhanaan bentuk dan material, kita bisa lihat bagaimana kekuasaan, spiritual, dan kehidupan rakyat terpadu dalam satu komplek yang terencana. Lebih dari itu, Keraton Surosowan memegang peranan penting dalam sejarah Indonesia sebagai pusat Kesultanan Banten yang pernah menjadi salah satu kekuatan politik, ekonomi, dan maritim terbesar di Asia Tenggara. Di sini Banten berdiri sejajar dengan kerajaan-kerajaan besar di dunia, menjalin diplomasi dengan bangsa asing, bahkan mendampingi dominasi kolonial Eropa pada masanya. Namun sayangnya pengelolaan situs yang belum optimal membuat cerita besar ini nyaris tenggelam dalam kerusakan dan ketidakteraturan. Semoga ke depan Keraton Surosowan tidak hanya diperlakukan sebagai reruntuhan sejarah, tetapi dihidupkan kembali sebagai ruang edukatif, spiritual, dan budaya yang membanggakan. Bukan hanya bagi Banten, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia.